Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Santi Sita dari Program Studi Kimia Universitas Jenderal Sudirman dengan NIM K1A018064 akan mempresentasikan tugas proyek Kapita Selekta Kimia Fisik saya selama kurang lebih 10 menit ke depan dengan topik reaktor sistem batch. Langsung saja masuk ke latar belakang. Teknik kimia merupakan suatu bidang studi yang mempelajari tentang reaksi serta proses mengubah suatu bahan baku menjadi suatu produk yang bermanfaat. Proses tersebut terjadi dalam wadah yang disebut reaktor. Selama ini pengetahuan kita mengenai reaktor mungkin saja masih terbatas sampai reaktor ideal saja. Padahal pada industri nantinya kita akan menemui berbagai penyimpangan sifat terhadap reaktor ideal. Reaktor sendiri dapat diklasifikasikan berdasarkan bentuk, operasi, dan fasa. Reaktor kimia dirancang untuk mereaksikan bahan-bahan kimia atau biasa disebut sebagai tempat untuk mengonversi bahan baku menjadi produk. Ada juga yang menyebutkan bahwa reaktor kimia merupakan jantungnya proses kimia. Levenspiel 1999. Kemudian menurut Hidayatullah tahun 2015, secara umum reaktor dibagi menjadi dua jenis, yaitu reaktor nuklir dan reaktor kimia. Nah, pada pembuatan reaktor kimia sendiri harus memastikan bahwa reaksi menghasilkan efisiensi yang paling tinggi ke arah produk keluaran yang diinginkan, agar industri yang membuat reaktor dapat meminimalisir biaya operasional untuk memperoleh produk yang maksimal. Kemudian reaktor yang umumnya terdapat di industri adalah reaktor berpengaduk atau yang dikenal dengan CSTR, Continuous Stirred Tank. Lalu apa itu batch reaktor? Batch reaktor merupakan tempat terjadinya reaksi kimia tunggal, yaitu reaksi yang berlangsung dengan hanya satu persamaan laju reaksi yang berpasangan dengan persamaan kesetimbangan dan stoikiometri. Penggunaan reaktor ini biasanya sangat cocok untuk produksi berkapasitas kecil seperti pelarutan padatan, pencampuran produk, reaksi kimia, batch distillation, kristalisasi, ekstraksi cair-cair, polimerisasi, farmasi, juga fermentasi. Oke, selanjutnya ini ada gambar batch reaktor. Batch reaktor biasanya terbuat dari baja, stainless steel, atau dapat pula dari baja berlapis kaca. Reaktor ini tersusun oleh tangki beserta pengaduk di dalamnya, serta sistem pendingin juga pemanas. Tangki pada reaktor batch mulai dari kurang dari 1 liter sampai lebih dari 15.000 liter. Reaktor batch sendiri didesain untuk beroperasi dalam proses unsteady sampai state. Banyak reaktor menunjukkan perilaku non-linear yang dimiliki oleh pasangan reaksi kinetika dan temperatur reaktor, di mana lebar jarak temperatur berlebih. Dengan kata lain, reaksi berjalan eksotermis memproduksi panas berlebih sehingga harus dihilangkan dengan sistem pendinginan. Nah, adanya sirkulasi pompa untuk pendinginan pada reaktor batch bertujuan untuk meminimalkan waktu tinggal agar tetap konstan. Berikut karakteristik batch reaktor. Yang pertama itu tidak ada aliran masuk atau keluar, artinya kecepatan berkurangnya suatu zat sesuai dengan reaksi yang terjadi di dalam reaktor. Yang kedua, perubahan waktu akan merubah konsentrasi bahan dan produk dalam reaktor berubah, sehingga kecepatan reaksi juga akan berubah. Kemudian yang ketiga, waktu untuk satu reaksi batch merupakan waktu yang diperlukan untuk loading bahan baku, pemanasan reaktor, terjadinya reaksi, pendinginan reaktor,
unloading material, dan pembersihan reaktor. Jadi itu semua terjadi dalam satu waktu. Nah, selanjutnya ini ada ketetapan dalam menggunakan reaktor batch, diantaranya sama reaksi berlangsung, tidak ada perubahan temperatur. Ini sudah jelas ya, jadi tidak ada suhu yang berubah selama reaktor itu sedang berjalan. Dan pengadukan dilakukan dengan sempurna. Yang terakhir ini reaktor ideal. Jadi reaktor ini akan disebut ideal itu ketika tiap konsentrasi di semua titik dalam reaktor adalah sama atau homogen pada waktu yang sama. Lalu tidak lupa pula bahwa reaktor ini juga memiliki kelebihan dan kekurangannya. Apa saja sih? Jadi untuk kelebihan reaktor batch sendiri diantaranya biaya rendah. Yang dimaksudkan di sini adalah biaya instrumentasinya yang rendah. Lalu fleksibel, jadi penggunaan reaktor batch sendiri cukup fleksibel ya, di mana reaktor dapat dihentikan secara mudah dan cepat kapan saja diinginkan. Dan reaktor ini juga mudah dibersihkan. Yang terakhir, multifungsi, yang mana reaktor batch ini dapat digunakan untuk reaksi yang menggunakan campuran kuat dan beracun, juga dapat digunakan untuk reaksi dalam fase gas, cair, dan cair padat. Namun untuk fase gas sendiri, ini resikonya cukup tinggi karena adanya pengadukan dikhawatirkan akan terjadi kebocoran. Sedangkan kekurangannya sendiri adalah yang pertama handling tinggi. Yang dimaksudkan di sini adalah biaya handlingnya yang tinggi, seperti perawatan dan lain sebagainya. Kemudian memakan waktu. Ini tuh adalah waktu untuk mengosongkan, membersihkan, dan mengisi kembali reaktor yang memakan waktu cukup lama. Yang terakhir, skala kecil. Jadi memang seperti yang tadi sudah disebutkan di awal bahwa reaktor batch ini lebih cocok untuk produksi kecil. Contohnya seperti skala lab ya untuk penelitian. Kemudian pada batch reaktor, untuk membuat suatu produk dari reaktan A, kita mengenal yang namanya laju reaksi, konsentrasi, jumlah mol, flow atau lajunya, juga konversi dengan satuannya masing-masing. Ya, di situ laju reaksi mol per liter kali detik, lalu konsentrasi mol per liter, lalu ada laju mol per detik, dan konversi itu persen ya. Namun bisa juga dalam bentuk satuan lainnya. Selanjutnya ini ada beberapa persamaan yang umum pada batch reaktor. Nah, jadi untuk mengetahui konsentrasi akhir dari reaktan A dapat ditentukan dengan cara konsentrasi awal dikali 1 dikurangi konversi. Sehingga dari persamaan tadi, konversi yaitu 1 dikurangi konsentrasi akhir A dibagi konsentrasi awal. Lalu bagaimana untuk mengetahui laju penguraian reaktan A? Ini dapat dicari dengan cara perubahan konsentrasi A dibagi perubahan waktu sama dengan konstanta laju reaksi dikali konsentrasi akhir A pangkat orde reaksinya. Oke, dari persamaan laju reaksi, maka kita dapat menentukan lama waktu yang diperlukan untuk menghasilkan suatu produk. Juga untuk mengetahui volume reaktor yang dibutuhkan. Nah, dari beberapa uraian tadi, maka dapat disimpulkan bahwa batch reaktor merupakan salah satu jenis reaktor yang digunakan untuk produksi berskala kecil seperti pelarutan padatan, pencampuran produk, serta lainnya. Reaktor ini juga dapat digunakan multifungsi dengan biaya instrumentasi rendah
dan penggunaan fleksibel. Ada pula kelemahan dari reaktor ini, yaitu keterbatasan penggunaannya yang hanya pada produksi berskala kecil atau berkapasitas kecil ya. Juga biaya handlingnya yang tinggi. Mungkin cukup sekian dari saya pemaparan materi mengenai reaktor sistem batch. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.